Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah, as'adukumullah wa iyaya limardhatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan karunia rahmatnya, yaitu karunia kita selalu mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, bahwa banyak orang yang bertanya, manakah yang harus didahulukan antara seseorang bertata krama dan seseorang tadi memiliki satu ilmu. Hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini kita harus kembali kepada apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Rasul menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Alhamdulillah. Sehingga dengan apa yang disampaikan Rasul ini tentunya mengenai akhlak, mengenai adab, mengenai tata krama di dalam seseorang yang sedang menjalankan agama Islam, ini adalah satu yang istimewa. Sesuatu hal yang wujubul wujub, wajibnya wajib. Karena apa? Karena Rasul menyampaikan bahwa diutusnya beliau ini adalah untuk membimbing umatnya agar memiliki tata krama, yaitu adab. Maka mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ta'addabu thumma ta'allamu. Beradablah kamu, bertata kramalah kamu semua, berakhlaklah kamu semua, thumma ta'allamu. Kemudian setelah kamu bertata krama, setelah kamu beradab, maka belajarlah kamu semua. Sayyidina Umar tidak menyebutkan ta'allamu tsumma ta'adabu, bahwa adablah yang didahulukan sebelum ilmu itu sendiri. Ikhwanillah, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ini selaras, senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Abdillah Al-Balkhi. Adabun nafsi akbaru min adabil ilmi wa adabun akbaru minal ilmi. Bahwa tata krama jiwa, bahwa sopan santun, adab jiwa itu lebih agung, lebih besar daripada adabnya ilmu. Dan adab itu sesungguhnya lebih besar daripada ilmu. Coba kita analisa. Seseorang walau ilmunya setinggi apapun, alim sehebat apapun, mungkin ilmu fikih tahu, ilmu tafsir menguasai, ilmu balaghah menguasai, mantik menguasai, bahkan seluruh ilmu dikuasai oleh mereka, oleh dia. Tapi kalau dia sendiri tidak memiliki adab, maka saya yakin dia tidak akan mendapat satu penghargaan di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang sudah beragama Islam dan masuk ke dalam agama Islam, tentunya
mau tidak mau, maka harus bisa menjunjung tinggi yang namanya al-adab, yaitu tata krama. Ketika Islam diibaratkan dengan satu daerah, maka daerah tadi dikelilingi dengan benteng yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah benteng misalkan yang terbuat dari emas. Tebalnya 2 meter, tingginya 4 meter. Kemudian ada benteng yang terbuat dari perak. Sama, lebarnya 2 meter, tingginya 4 meter. Kemudian disambung dengan benteng yang lain. Benteng yaitu benteng yang terbuat dari besi. Kemudian ada lagi benteng yang keempat, yaitu dikelilingi dengan benteng yang terbuat dari kuningan. Yang terakhir ada bentengnya tadi terbuat dari batu bata merah. Alhamdulillah. Andi Islam dibuatkan satu daerah, kemudian bentengnya terbuat dari emas, kemudian bentengnya ada yang terbuat dari perak, yang ketiga ada yang terbuat dari besi, kemudian terbuat dari kuningan, kemudian yang terakhir terbuat dari batu bata merah. Apa yang dilakukan seorang penjaga agar daerah tadi tidak dimasuki musuhnya? Tentunya yang akan menjadi fokus penjagaan agar musuh tidak bisa masuk, tentunya orang tadi, penjaga tadi akan fokus kepada benteng yang terbuat dari bata. Karena apa? Karena diyakinkan bahwa benteng yang terbuat dari bata itu lebih lemah daripada benteng yang terbuat dari emas. Benteng yang terbuat dari bata lebih lemah daripada benteng yang terbuat dari perak. Benteng yang terbuat dari bata lebih lemah dari benteng yang terbuat dari besi. Dan benteng yang terbuat dari bata itu lebih lemah daripada benteng yang terbuat dari kuningan. Maka sang penjaga pasti akan fokus ke dalam benteng yang terbuat dari bata. Begitulah Islam. Dibentengi dengan 5 perkara. Yang pertama adalah al-yaqin. Yang kedua, Islam ini dibentengi dengan al-ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah Islam ini dibentengi dengan adaul faraid, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Dan yang keempat adalah yaitu itmamus sunan, yaitu menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul yang sifatnya sunnah, bukan hukumnya, bukan wajib. Dan yang kelima, yang paling pokok juga, walau ini sebetulnya banyak yang tidak tahu dan banyak yang tidak menyadari, benteng yang kelima Islam itu adalah yaitu hifdzul adab, yaitu menjaga tata krama. Maka seharusnya bagi seorang hamba, famadamal abdu yahfadzul adaba wa yata'ahaduha fa inna syaitana la yatma'u fih. Maka sebaiknya dan teruslah menerus orang hamba itu harusnya menjaga tata krama dan selalu memperhatikan tata krama. Karena ketika seseorang memperhatikan tata krama dengan istimewa dan dia menjadi orang yang memiliki adab, maka fa inna syaitan la yatma'u fih, maka setan tidak akan punya pengharapan lagi bisa merobohkan benteng yang lainnya. Ikhwanifillah. Namun sebaliknya, wa idza tarakal adaba tama'a syaitanu fis sunani. Tapi kalau manusia ini sudah roboh
benteng adabnya. Manusia yang beragama ini tidak memiliki tata krama, tidak memiliki adab sama sekali, maka disitulah konsentrasi musuh, yaitu setan, untuk bisa memasuki benteng-benteng Islam tadi. Maka dipastikan setan setelah menerobos benteng adab ini akan bisa merobohkan benteng sunnah, yaitu sesuatu yang disunahkan oleh Kanjeng Muhammad SAW. Setelah sunnah-sunnah ini roboh juga, maka akan masuk ke dalam benteng fardu, sehingga orang tadi mudah melalaikan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menembus benteng keikhlasan. Setelah benteng keikhlasan roboh, maka akan tembus menerobos, setan tadi akan merobohkan benteng keyakinan. Robohlah seorang tadi, walau dia mengatakan dirinya beragama Islam, tapi sudah roboh sendi-sendi bentengnya yang telah membentengi agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Lath berpesan kepada kita semua, fayambaghi lil insani ay yahfadzul adaba fi jami'i umurihi. Maka sebaiknya manusia itu menjaga tata keramanya di dalam setiap urusannya. Bukankah Rasul telah memberikan satu pesan kepada kita? Ketika kita pengen masuk kamar mandi, ada tata krama sendiri. Ketika pengen makan, ada tata krama. Ketika mau bertamu, ada tata krama. Ketika kita pun menerima tamu, ada tata krama. Ketika kita bersaudara, punya tata krama. Dengan bapak punya tata krama. Dengan orang tua punya tata krama. Dengan adik harus tata krama. Dengan orang yang lebih tinggi tata krama. Orang yang lebih umurnya lebih muda bertata krama. Dengan orang miskin harus punya tata krama. Dengan orang kaya harus punya tata krama. Semuanya penuh tata krama. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita menjadi manusia yang istimewa, yaitu orang yang memiliki khuluqun azim, akhlak yang mulia, punya tata krama yang istimewa, dan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqih wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.